Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome to my YouTube channel. Di sini saya akan menjelaskan tentang alga dan fungi. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suhaila Azana Lubis dari IKM 9 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Adapun dosen pengampu saya Ibu Halimatus Sakdia Lubis, STR Cap MKM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alga. Alga atau gangga adalah organisme morfologi sederhana yang mengandung klorofil dengan ukuran mulai dari mikroskopis dan uniseluler hingga sangat besar dan multiseluler. Alga memiliki klorofil tetapi tidak dimasukkan ke dalam kingdom Plantae karena selnya belum terdiferensiasi atau belum dapat dibedakan. Kemudian ada ciri-ciri alga. Alga termasuk organisme eukariotik. Alga memiliki sifat fotoautotrof atau berfotosintesis. Alga memiliki pirenoid atau dapat menyimpan cadangan makanan. Alga juga dapat bergerak dan ada juga yang tidak dapat bergerak. Bentuk dan ukuran kloroplas beragam. Selanjutnya, alga dibedakan berdasarkan pigmen yang dimiliki, yaitu ada chlorophyta atau alga hijau, kemudian ada chrysophyta atau alga keemasan, ada pheophyta atau alga coklat, ada rhodophyta, alga merah, kemudian yang terakhir ada cyanophyta atau alga hijau biru. Pertama saya akan menjelaskan tentang chlorophyta atau alga hijau. Ciri-cirinya di sini ada pigamen dominan klorofil dalam kloroplas. Pada kloroplas terdapat pirenoid dan stigma. Pirenoid di sini tempat pembentukan zat tepung atau amilum. Sedangkan stigma atau bintik mata adalah bagian yang sensitif terhadap cahaya. Sebagian besar hidup di air tawar. Reproduksi vegetatif dengan pembelahan, fragmentasi, pembentukan zoospora. Sedangkan reproduksi generatif dengan gamet berflagel dan beberapa spesies dengan konjugasi. Kemudian contohnya di sini ada Spirogyra. Dia berbentuk benang, reproduksi dengan vegetatif. Kemudian di sini contohnya ada ulva atau selada laut, ukuran makropis, berbentuk lembaran, dimanfaatkan sebagai makanan. Kemudian ada Chrysophyta atau alga keemasan. Ciri-cirinya pigmen karotin dan xanthofil. Sebagian besar hidup di laut. Reproduksi vegetatif dengan pembelahan dan generatif dengan peluburan dua gamet. Berwarna kuning agak pirang keemasan. Di sini contohnya ada Navicula. Navicula ini terdapat di tempat berair. Struktur tubuh dari depan berbentuk seperti perahu. Selanjutnya ada Pheophyta atau alga coklat. Ciri-cirinya itu multiseluler atau bersel banyak, berbentuk lembaran, memiliki kemampuan mengapung karena memiliki gelembung udara atau air bladder. Reproduksi vegetatif dengan fragmentasi tunas, sedangkan generatif dengan fertilisasi pada alat reproduksi. Contohnya di sini ada Laminaria atau penghasil iodium atau obat gondok. Selanjutnya ada Rhodophyta atau alga merah. Ciri-cirinya itu ditemukan di laut dan bisa juga ditemukan di air tawar. Hasil fotosintesis menyerupai glikogen yang dibentuk floridean. Reproduksi vegetatif dengan spora dan generatif dengan fertilisasi. Contohnya di sini ada Eucima atau bahan pembuat agar-agar. Kemudian ada Cyanophyta atau alga hijau biru. Ciri-cirinya di sini bersifat prokaryotik, tubuh bersel satu atau bersel banyak, berkembang biak secara aseksual, mempunyai klorofil. Contohnya di sini ada Spirulina maxima, kemudian ada Oscillatoria. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang fungi atau jamur.
Nah, fungi atau jamur merupakan organisme eukariotika yang tidak berklorofil. Jamur bersifat uniseluler dan juga multiseluler. Kemudian di sini ada ciri umum fungi atau jamur, yaitu yang pertama tidak berklorofil, yang kedua sel uniseluler atau bersel satu, dan multiseluler bersel banyak. Jamur yang multiseluler memiliki hifa yang kemudian membentuk miselium, yaitu ada miselium vegetatif untuk menyerap makanan dan ada miselium generatif sebagai penghasil spora. Sel eukariotik dan dinding sel dari kitin. Kemudian yang keempat bersifat heterotrof. Ada 3 cara fungi memperoleh makanan, yaitu saprobik, yaitu menyerap zat makanan dari bahan organik yang sudah mati. Kemudian ada parasitik, menyerap zat makanan dari sel inang yang masih hidup. Yang ketiga ada mutualistik, menyerap zat makanan tetapi menguntungkan bagi sel inang. Kemudian yang kelima ada siklus hidup umum sebagian besar fungi. Nah, di sini ada aseksual vegetatif, ada seksual atau generatif. Yang pertama aseksual atau vegetatif. Di sini yang pertama dari spora, kemudian dia diperkecambahan menjadi miselium. Selanjutnya yang seksual atau generatif itu dari spora, berkecambah, miselium, plasmogami, tahap dikariotik, kariogami atau penyatuan nukleus, kemudian meiosis, dan terakhir spora. Selanjutnya, klasifikasi fungi atau jamur. Nah, teman-teman, di sini saya memiliki cara cepat apa saja klasifikasi fungi atau jamur, yaitu ada Zygoascobacidae, di mana zygo adalah zygomycota, asco adalah ascomycota, basi adalah basidiomycota, dan dae itu adalah deuteriumycota. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang zygomycota. Nah, zygomycota adalah tumbuhan jamur yang terdiri dari benang-benang hifa yang bersekat, tetapi ada pula yang tidak bersekat. Kemudian ciri-cirinya di sini, yang pertama berbentuk benang, hifa tidak bersekat. Kemudian ada reproduksi vegetatif dengan spongiospora, sedangkan generatif dengan pertemuan hifa positif dengan hifa negatif membentuk zigospora dikariotik, kemudian menjadi diploid setelah mengalami kariogami atau penyatuan inti. Selanjutnya contohnya itu ada Rhizopus orzae atau Rhizopus oligosporus, yaitu pembuatan tempe. Kemudian ada Mucor mucedo, yaitu jamur pada kotoran ternak. Selanjutnya ada Ascomycota. Ascomycota adalah kelompok jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya atau kantung kecilnya, yang disebut dengan ascus. Pembentuk ascus inilah yang menjadi ciri Ascomycota. Ciri-cirinya itu hifa bersekat, kemudian memiliki ascus atau penghasil spora. Reproduksi vegetatif dengan canidiospora dan generatif dengan ascopora yang diperoleh melalui penyatuan ascogonium atau kumpulan miselium betina dan antheridium atau kumpulan miselium jantan. Contohnya di sini ada Penicillium sp, ada Aspergillus sp, ada Candida sp atau penyebab keputihan dan sariawan. Selanjutnya ada Basidiomycota, yaitu divisio dalam kerajaan Regnum atau fungi cendawan yang mencakup spesies yang memproduksi spora dalam tubuh berbentuk kotak. Ciri-cirinya di sini hifa bersekat, reproduksi vegetatif dengan candidiaspora dan generatif basidiospora. Contohnya di sini ada Pleurotus sp atau jamur tiram. Kemudian ada Puccinia graminis atau jamur karat.
Selanjutnya yang keempat ada Deuteromycota. Deuteromycota ini adalah jamur yang reproduksi seksualnya tidak diketahui. Karena Deuteromycota sering disebut sebagai jamur yang tidak lengkap. Ciri-cirinya di sini yaitu hifa bersekat, jamur imperfekti karena reproduksi generatif belum jelas. Reproduksi vegetatif dengan kondiospora. Contohnya di sini ada Malasseius furfur atau penyakit panu. Kemudian ada Microsporum dan Trichophyton atau penyebab kurap. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.